Malam merangkak pelan, menyelimuti desa dengan keheningan yang pekat. Hanya suara jangkrik dan embusan angin yang sesekali berbisik di antara pepohonan. Di tepi jembatan kayu yang melintasi sungai kecil, dekat hamparan sawah hijau yang memudar dalam gelap, seorang pemuda bernama Rangga duduk termenung. Usianya baru menginjak 20, namun beban pikiran di benaknya seolah setua usianya. Ia adalah pemuda desa, terlahir dan besar di tengah kesederhanaan, namun jiwanya meronta menginginkan lebih. Ia memandangi pantulan bintang di permukaan air, yang sesekali terusik oleh riak kecil. "Apa yang akan terjadi denganku?" bisiknya pada diri sendiri, suaranya nyaris tenggelam oleh kesunyian malam. Teman-temannya satu persatu merantau ke kota, mencari peruntungan. Ada yang berhasil, ada pula yang kembali dengan cerita pahit. Rangga masih di sini, terjebak dalam dilema yang tak berujung. Haruskah ia mengikuti jejak mereka, meninggalkan sawah dan rumah yang ia cintai? Atau haruskah ia tetap bertahan, mencoba mencari cara untuk memajukan desanya, meskipun ia sendiri belum tahu bagaimana? Pikirannya melayang jauh, membayangkan masa depan yang buram. Ia merasa seperti sebatang pohon yang akarnya tertancap kuat di tanah, namun ranting-rantingnya ingin meraih langit. Semakin malam, semakin sunyi. Udara dingin mulai menusuk tulang, namun Rangga tak beranjak. Ia terlalu tenggelam dalam lautan renungan. Tiba-tiba, keheningan malam terkoyak. Dari kejauhan, di atas hamparan sawah, sebuah kilatan cahaya muncul. Rangga mengerutkan kening, mengira itu hanya kunang-kunang raksasa atau mungkin meteor jatuh. Namun, kilatan itu semakin besar, semakin terang, dan bergerak cepat mendekatinya. Jantungnya berdebar kencang. Cahaya itu berputar-putar di udara, memancarkan warna-warna aneh yang belum pernah ia lihat, seperti pelangi yang terperangkap dalam pusaran energi. Rangga terpaku, tak bisa bergerak. Cahaya itu mulai melambat, perlahan-lahan membentuk sebuah benda terbang yang asing, tak menyerupai pesawat atau helikopter manapun yang ia tahu. Bentuknya ramping, aerodinamis, dengan permukaan metalik yang memantulkan cahaya bintang. Benda itu kemudian mulai turun, perlahan-lahan mengambang di atas sawah, beberapa meter dari tempat Rangga duduk. Ia bisa merasakan getaran ringan di tanah, dan udara di sekitarnya terasa hangat. Pintu kecil di bagian bawah benda itu terbuka, mengeluarkan semburan kabut tipis. Dari dalamnya, sesosok makhluk melangkah keluar. Rangga menahan napas. Makhluk itu tinggi dan ramping, dengan kulit yang tampak bersinar lembut dalam gelap. Matanya besar dan hitam pekat, memancarkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Ia mengenakan pakaian yang pas di tubuhnya, terbuat dari bahan yang belum pernah Rangga lihat, tampak seperti kain dan logam yang menyatu. Makhluk itu bergerak dengan anggun, tanpa suara. Ia berjalan perlahan mendekati Rangga, langkahnya ringan di atas tanah. Rangga ingin lari, ingin berteriak, namun tubuhnya seolah membeku. Ketakutan bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depannya, menatap Rangga dengan tatapan yang intens namun tidak mengancam. Perlahan, makhluk itu mengangkat tangannya, telapak tangannya terbuka lebar, seolah mengajak Rangga berkenalan. Ada semacam aura damai yang terpancar darinya, meredakan sedikit ketegangan di hati Rangga. Ia tidak mengerti, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ini mimpi? Atau apakah ini adalah jawaban atas segala renungannya tentang masa depan? Malam yang tadinya sunyi dan penuh kegelisahan, kini berubah menjadi malam yang penuh misteri dan keajaiban. Di antara kesunyian sawah yang gelap, dua dunia bertemu, dan sebuah perjalanan yang tak terduga mungkin akan segera dimulai. Rangga hanya bisa menatap uluran tangan itu,
mempertimbangkan apakah ia akan menerimanya atau tidak. Rangga masih terdiam, matanya terpaku pada uluran tangan makhluk asing itu. Rasa takutnya berangsur-angsur pudar, digantikan oleh gelombang rasa ingin tahu yang membuncah. Ia merasa ada dorongan kuat untuk menerima ajakan itu, seolah takdir sedang menariknya ke arah yang tak terduga. Dengan ragu, Rangga mengangkat tangannya. Jari-jarinya bersentuhan dengan kulit makhluk itu, yang terasa halus dan sedikit dingin, namun memancarkan energi hangat yang aneh. Begitu tangan mereka bersentuhan, kilatan cahaya lembut menyelimuti keduanya. Rangga merasa pikirannya seperti terbuka, dibanjiri informasi yang belum pernah ia bayangkan. Makhluk itu, yang rupanya bernama Zilos, berkomunikasi bukan melalui suara, melainkan melalui telepati, menanamkan pemahaman langsung ke dalam benak Rangga. "Jangan takut, Rangga," suara Zilos terdengar jelas di benak Rangga, tanpa bahasa, tanpa kata, hanya murni konsep. "Kami datang membawa pengetahuan." Zilos menjelaskan bahwa ia berasal dari peradaban yang jauh, peradaban yang telah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan hingga melampaui batas pemahaman manusia. Mereka mengembara antar bintang, mencari planet-planet yang potensial, planet-planet yang memiliki jiwa dan semangat untuk berkembang, seperti bumi. Dan malam ini, entah mengapa, mereka tertarik pada energi dan kerentanan yang Rangga pancarkan. Selama beberapa malam berikutnya, Zilos dan Rangga bertemu di tempat yang sama. Di bawah bimbingan Zilos, Rangga mulai mempelajari hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Zilos tidak memberikan alat atau teknologi secara langsung, melainkan mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang jauh melampaui fisika dan kimia yang dikenal Rangga. Setiap materi memiliki energi, Zilos mengajarkan, memproyeksikan gambaran kompleks tentang atom dan partikel subatomik langsung ke pikiran Rangga. "Kendalikan energimu, dan kamu akan mengendalikan materi." Rangga belajar tentang energi kosmik, sebuah kekuatan universal yang mengalir di alam semesta. Zilos menunjukkan kepadanya bagaimana merasakan energi ini, menyalurkannya melalui tubuh, dan menggunakannya untuk tujuan yang berbeda. Awalnya, Rangga hanya bisa membuat daun di dekatnya melayang sebentar atau memanaskan air di genggamannya. Namun, dengan latihan yang tekun, kemampuannya berkembang. Ia juga diajarkan tentang ekologi antar bintang, pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap makhluk hidup, setiap tumbuhan, setiap ekosistem terhubung dalam jaringan energi yang rumit. Zilos menunjukkan kepadanya bagaimana membaca jejak energi di tanah, memahami kesehatan tanaman hanya dengan sentuhan, dan bahkan berkomunikasi dengan alam dalam skala yang lebih dalam. "Bumi adalah organisme hidup," Zilos menjelaskan. "Dan kamu, Rangga, adalah bagian darinya. Belajarlah untuk mendengarkan, dan bumi akan berbicara kepadamu." Rangga mulai mempraktikkan ilmu-ilmu ini di sawahnya. Dengan menyalurkan energi kosmik, ia menemukan cara untuk membuat tanah lebih subur, tanaman tumbuh lebih cepat dan lebih kuat, tahan terhadap hama dan penyakit tanpa menggunakan pestisida kimia. Ia belajar bagaimana memanipulasi cuaca lokal dalam skala kecil, memastikan sawahnya mendapatkan air yang cukup. Masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan pada sawah Rangga. Tanaman padinya lebih hijau, bulirnya lebih berisi, dan panennya berlimpah ruah, bahkan di musim kemarau sekalipun. Mereka berbisik-bisik, mengira Rangga memiliki jimat atau sedang disukai oleh penunggu sungai. Rangga hanya tersenyum, ia tak bisa menjelaskan tentang Zilos atau ilmu-ilmu yang ia pelajari. Ia tahu mereka tidak akan percaya. Ilmu yang diajarkan Zilos bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah pedang bermata dua, Rangga, Zilos memperingatkan.
Gunakanlah untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Lambat laun, Rangga bukan lagi pemuda desa yang merenungkan nasibnya. Ia menjadi seorang inovator, seorang pelindung alam, dan tanpa ia sadari, seorang pemimpin bagi desanya. Ia mulai membagikan hasil panennya yang melimpah, mengajarkan teknik bertani yang aneh namun efektif kepada para petani lain, tentu saja tanpa menyebutkan sumber ilmunya yang sebenarnya. Desanya mulai makmur, dan senyum kembali menghiasi wajah-wajah penduduk. Suatu malam, Zilos datang untuk terakhir kalinya. "Tugas kami di sini telah selesai, Rangga," kata Zilos, proyeksi keheningan dalam benak Rangga. "Kamu telah menemukan jalanmu. Ingatlah, kekuatan sejati ada di dalam dirimu, bukan pada kami." Cahaya terang kembali memancar dari benda terbang Zilos. Rangga menatapnya pergi, benda itu naik perlahan ke langit, memudar menjadi titik cahaya kecil, hingga akhirnya menghilang di antara bintang-bintang. Rangga sendirian lagi di tepi jembatan, namun kali ini ia tidak lagi merasa kesepian atau bingung. Ia memandang sawah yang kini tampak bercahaya dalam gelap, hasil kerja kerasnya, hasil ilmu yang ia terima dari bintang. Ia adalah Rangga, pemuda dari desa yang pernah merenungkan nasibnya. Kini, ia adalah pemuda yang memiliki nasib di tangannya sendiri, seorang penjaga ilmu dari bintang, siap membawa desanya menuju masa depan yang lebih cerah.